Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Kipaku Bumi. Agar bisa melanjutkan video ini, lebih baik kita untuk subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa ya teman-teman untuk subscribe, like, share, and comment. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang apa? Teman-teman yang mau bertanya sama Kipaku Bumi silakan bertanya. Gitu. Mungkin ada pertanyaan membahas tentang masalah apa ya yang lagi tenar itu? Ya, viral. Lagi viral. Sulap merah ya. Yang rambutnya merah-merah. Nah, di sini saya juga punya lawannya di sini. Nah, lawannya si rambut jagung. Ayo, ya, kita bisa beradu lah. Kan begitu. Jadi pembahasannya yang mau ditanyakan apa nih? Siapa yang mau bertanya? Masalah? Menyikapi masalah itu apa yang viral lah si sulap merah tersebut. Jadi agar masyarakat luas juga bisa memahami gitu tentang podcast ini. Mungkin siapa Mas Lab? Bertanya, monggo. Kalau apa sih ya, menurut tanggapan apa sih Bapak, apa sih ya dari kejadian itu pesulap merah itu, menurut Bapak gimana itu? Iya. Jadi mungkin gini ya, menurutnya itu pesulap merah itu dipandang kita itu bagaimana gitu, maksudnya apakah asumsinya itu baik ataukah nggak baik gitu Pak, maksudnya mungkin. Iya. Gitu. Ya. Dan di sini kan pasti kan masyarakat juga bingungnya ini yang salah dan yang benar siapa gitu, seperti itu. Mungkin asumsinya Kipaku Bumi bagaimana pendapatnya begitu masalah tentang yang viral kemarin, masalah Gus dengan si rambut api gitu. Gitu. Ya sudah. Pegang. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillah dalam kesempatan ini kita bisa berkumpul. Semoga subscriber juga dalam keadaan sehat, berkah, amin ya rabbal alamin. Amin. Dalam pertanyaan tadi bahwa bagaimana menyikapi tentang kejadian ataupun apa yang terjadi tentang yang viral itu rambut merah sama Gus ya. Iya, Gus. Entah Gus apa ya. Pokoknya Gus lah gitu ya. Sebenarnya begini sih ya. Manusia kita memang terlalu merasa benar, maka dia akan terperosok oleh kebenarannya sendiri. Dalam hal ini saya menjelaskan bukan umpamanya saya itu membela Gusnya ataupun membela salah satu pihak, cuman menyikapi dari tayangan-tayangan yang ada bahwa manusia kan harus mempunyai adab, mempunyai kesopanan. Maka dari itu kita dibedakan antara manusia dan hewan. Kalau memang hewan sih bebas-bebas saja, sebagai sakar dewek kan. Tapi kita kan manusia, apalagi yang beragama Muslim, Muslim sangat memperdulikan sekali tentang adabnya bertamu, adabnya sopan santun, itu sangat ditekankan sekali. Umpamanya kita seorang Muslim, ketika memang mau bertamu kepada non-Muslim pun kita harus memakai adab, apalagi kita bertamu kepada sesama Muslim. Maka kita juga harus mempunyai adabnya bertamu. Jadi pada tayangan tersebut itu si rambut merah tersebut itu tidak memakai adab. Saya lihat tidak memakai adab. Langsung datang, langsung congkak begini, menantang dan lain-lain. Itu kan tidak punya adab. Walaupun misinya untuk menguak kebenaran dan lain-lain, cuman ketika lantas kita merelakan yang namanya adab ataupun mengesampingkan yang namanya adab, kita juga salah.
Jadi seharusnya begini, kita itu ketika bertandang ke rumah siapapun, bertandang ke daerah siapapun, kita ikuti aturan dari daerah tersebut. Apalagi Pulau Jawa ya. Apalagi Pulau Jawa ini sangat mengutamakan adab sekali. Menjunjung adab lah. Ya, pas yang dilihat kan pas di situ apa ya, sampai kepala desanya datang ditanyakan KTP-nya enggak mau, mentang dan lain-lain ataupun apa, sampai adanya sebuah keributan dan lain-lain. Sebenarnya kan ketika memang peraturan di situ, daerah di situ, di desa di situ, bahwa tamu harus memperlihatkan KTP-nya, ya ikuti saja kan. Nggak usah umpamanya kita lantas mencak-mencak sendiri dan lain-lain. Kita itu tidak mengikuti adab namanya. Dalam konteks ini saya menyalahkan proses tidak memakai adabnya. Itu seperti itu. Lantas, apakah lantas umpamanya proses-proses yang namanya gerak-gerik ataupun sepak terjang dari pesulap merah itu benar? Itu kan pasti ditanyakan kan? Apakah benar itu umpamanya mengungkap sebuah kebohongan dan lain-lain? Mengungkap kebohongan tersebut itu ya sah-sah saja lah. Cuman manusia itu tidak boleh mengklaim semua itu bohong. Semua itu buruk. Ketika kita sudah mengklaim semua buruk ini buruk, yang tidak buruk itu saya, maka orang tersebut akan berada dalam puncak kecongkakan. Dalam artian begini, dan dunia spiritual kita tidak pungkiri banyak para spiritual yang memakai trik, yang memakai gimmick, sulap dan lain-lain. Itu memang ada dan banyak. Tetapi tidak semuanya bahwa yang namanya ilmu goib itu adalah penipuan. Tidak semuanya. Ilmu goib, ilmu hikmah itu ada. Tetapi yang namanya goib dan lain-lain itu tidak bisa kita ukur dengan materi-materi yang namanya sulap ataupun hipnotis. Ranahnya itu berbeda, ranahnya. Sulap dengan itu beda. Iya, hikmah, ilmu goib dengan sulap itu ranahnya, jalurnya itu berbeda. Tidak bisa umpamanya lantas disamakan. Iya, disamakan umpamanya sulap harus ini, yang hikmah menjelaskan tentang apa namanya penjelasan secara materi hipnotis atau apa, ya beda kan, seperti itu. Kalau memang kita tidak percaya yang namanya ilmu goib, tidak percaya tentang kegoiban, tidak percaya tentang yang namanya hikmah, kita kan orang Islam ataupun kaum yang lain itu kan mempercayai adanya Nabi, betul kan? Ya, sedangkan dalam kisah-kisah Nabi itu banyak kejadian-kejadian kegoiban. Contoh umpamanya Nabi Musa dengan keajaibannya yaitu apa? Tongkat, ya kan? Cuman kan ranahnya ketika para nabi tersebut dinamakan mukjizat. Nah, itu goib. Ketika lantas umpamanya lantas dibahas oleh pesulap merah umpamanya. Tongkat itu Nabi Musa kenapa begini-begini harus jelaskan. Ya, nggak akan bisa. Nggak nyambung akal. Nggak nyambung, kan ya gue. Nah, para wali mempunyai sebuah keajaiban-keajaiban ataupun ilmu gaib tentang hikmah dan lain-lain. Apa namanya, Sunan Kalijaga, karomah. Nah, kalau memang para wali tersebut itu dinamakan karomah. Lah, kita orang biasa kegoibannya, hikmahnya itu namanya maunah. Jadi ada level-levelnya sendiri. Dan hal ini tidak bisa dibahas tentang masalah sulap, ya? Sulap dengan real. Iya, ndak sinkron. Makanya dari begini. Kalau memang kita itu mau membahas segala sesuatu, itu pada jalurnya kita. Umpamanya, membongkar masalah seperti itu, maka yang membongkar tersebut harus ahli hikmah. Itu loh. Jadi, satu alur dengan ilmu tersebut. Umpamanya, ada sebuah pembodohan tentang masalah sulap, ya maka yang membongkar harus ahli sulap. Jangan ahli sulap lantas membongkar hikmah yang enggak sinkron. Kan seperti itu. Contoh umpamanya, nah, mas-mas ini lantas mempunyai
kemampuan, yaitu skillnya adalah montir, membetulkan mobil, membetulkan apa namanya motor dan lain-lain. Sedangkan saya ini enggak punya skill masalah montir. Lantas saya bahas mas-mas ini salah. Lah wong saya enggak punya skill masalah montir kok menyalahkan. Boleh menyalahkan ataupun membetulkan kalau memang saya ini memang juga ahli montir. Udah tahu, maka itu namanya searah. Nah ini yang namanya si pesulap merah ataupun siapa lah dinamakan lagi viralikin ya kan. Pokoknya rambutnya merah. Iya pokoknya rambutnya merah. Nah Badannya dia skillnya adalah sulap hipnotis kok masuknya ke ranah hikmah. nggak Kan tidak nyambung. sinkron. Dia harus ibaratnya mempelajari hikmah dulu, mempelajari ilmu hikmah, ilmuwan hikmah, baru lantas bongkar masalah hikmah, yaitu satu arah. Jangan dipadukan dengan beberapa skill yang berbeda. Sampai kapanpun yang ada adalah pertentangan. Karena dari alurnya yang sudah berbeda. Kalau memang alurnya memang sama, tidak ada pertentangan. Gitu loh. Nah, lantas lagi. Apakah umpamanya si Gus tersebut itu melakukan pembodohan dan lain-lain ataupun apa? Ya memang tidak kita pungkiri. Orang itu kalau memang ingin terkenal, ingin apa, ingin hit dan lain-lain, ya mereka tetap melakukan sebuah pembodohan. Kadang melalui jalur pintas gitu loh umpamanya. Cuman kan hal tersebut jangan dipukul rata bahwa ahli hikmah tersebut itu pembodohan. Apalagi statementnya kan begini, dukun itu ada dua. Kalau enggak dukun cabul ya dukun apa namanya, penipu. Berarti kan dipukul rata ya. Iya dipukul rata, semua itu salah kan. Sedangkan sekarang apa yang namanya dukun itu ada dukun baye, dukun sunat, ya kan? Iya. Nama dukun itu nama klasik. Makanya saya pernah dengar juga tuh, dengar zaman dulu lah. Zaman dulu itu kalau orang pengobatan itu dibilang dukun, ya kan? Pengobatan alternatif itu dibilang dukun sunat, ya namanya dukun bayi, itu setahu saya seperti itu. Tapi enggak, si kabut api ini selalu memukul rata kayak gitu. Nah, iya, kayaknya itu apa ya cara ininya itu merendahkan yang namanya profesi dukun. Sedangkan semua profesi itu kita harus hargai. Yang namanya dukun, kayak dukun bayi dan lain-lain, ketika dipukul rata, lantas dukun itu memang tidak penipu ya cabul, Nah, ya itu meremehkan mereka. Kita itu hidup saling menghargai lah. Kalau memang ia ada sebuah penipuan dan lain-lain ataupun apa yang merugikan masyarakat, boleh dibongkar. Saya setuju, itu sangat setuju. Iya, uang saya juga sering memberikan edukasi tentang masalah hal-hal seperti itu, masalah trik-trik dan lain-lain yang bukan ilmu hikmah. Cuman jangan pernah memukul rata, mengklaim semua itu salah, semua itu pembodohan. Jangan seperti itu. Tetap oknum. Semua itu pasti oknum. Sedangkan begini, konteksnya dalam ranah yang namanya YouTube ini, konteksnya adalah sebuah hiburan. Orang itu akan membuat sebuah kreator, entah itu yang memang apa basicnya ataupun apa itu kayak ustadz dan lain-lain ataupun apa, itu tetap lantas akan membuat sebuah tampilan ataupun persembahan yang memang nantinya dilihat itu memang menarik. Jadi ya jangan umpamanya diklaim semua itu benar KB ataupun apa, tidak. Tetap setengahnya mereka memakai gimmick itu seperti itu. Lantas sebenarnya begini, masalah ini adalah masalah perut sebenarnya. Urusannya yang nyambung. Iya, urusan perut sebenarnya. Kejar viewer berarti. Kejar viewer. Intinya kalau sama ngurusin perut jangan mengganggu lah. Lah iya. Sering mengganggu. Jadi sebenarnya seperti itu. Pas namanya pas kita kan pas lihat di jalan raya kan ada bus kota sesama apa ya pengendara jangan saling mendahului, gitu kan.
Nah, sama-sama satu perguruan, jangan nah iya, satu guru satu ilmu, jangan mengganggu kan Iya. gitu. Kalau memang sama-sama pengejar perut ya, saya hormati pengejar perut lainnya. Kan itu. bagaimana caranya. Heeh. Masalahnya masalah dosa itu bukan haknya manusia menghukumi, Iya, tapi haknya Gusti kan Allah. gitu. Memang kalau misalkan si rambut api ini dia niatnya mungkin untuk memberantas itu semua agar ini, walaupun 1000 sama orang kalian itu kayak si rambut api memberantas itu, tetap ada oknum seperti itu. Ya ada tetap. Kalau nggak ada orang seperti itu, ya nggak ada orang baik kan gitu. Iya. Ada malam, ada siang kan begitu pastinya. Iya, orang membuat konten kan supaya memang hit, supaya memang apa ya, viewernya banyak dan lain-lain. Ya, konteksnya adalah berdasarkan ya perut semua itu penghasilan. Maka sama-sama penggali penghasilan ya saling menghormati saja. Wong si rambut merah tersebut juga demi penghasilan ya kan? Iya, demi perut. Demi perut. Nah, cuma ya itu congkaknya kadang memang semena-mena lah, semena-mena. Manusia ini tidak akan damai ketika kita merasa benar sendiri. Kita itu sok-sok memang paling benar. Kita akan tertipu oleh kebenaran kita sendiri. Sayyidina Ali terbunuh juga kenapa? Karena oleh sosok yang merasa benar ilmu agama Islamnya. Karena merasa benar. Dihukum mati tetap merasa benar. Lah iya. Itu semua. Maka dari itu kebenaran hanya milik Allah. Dan kita jangan merasa benar sendiri. Kita harus ada sebuah tendensi, harus ada sebuah barometernya. Itu menurut saya. Itu semacam itu. Tadi itu penjelasan tentang masalah, menyikapi tentang masalah si rambut merah. Dengan sikus ya. Dengan sikusnya itu. Ya, bukan saya membela si rambut merah, bukan saya membela si gusnya itu. Ya, sama-sama pencari perut. Pencari kenyangan perut lah. Jadi yang penting pakai adab, itu semacam itu. Monggo kalau memang ada pertanyaan lain tentang hal apapun, insya Allah saya jawab. Monggo untuk teman-teman, mungkin ada yang mau bertanya lagi. Monggo rambut merah. Itu rambut jagung. Bebas masalah apa, kehidupan apa-apa. Nggak apa-apa, kita bahas di sini. Mungkin saudara Mamat, teman Suherman. Diwakilkan saja, ya, diwakilkan. Ini yang lagi sangat merak nih ya di tempat, khususnya di daerah saya. Ya. Itu yang namanya penggandaan atau uang goib. Sebelumnya mungkin pernah dibahas ya, tapi kan karena dihapus sama pihak ya gitu ya, mungkin ada yang melaporkan bagaimana. Cuman kita bahas lagi lah, insya Allah untuk video ini enggak untuk dihapus lagi. Dibahas tentang masalah hal goib, uang goib atau penggandaan uang. Jadi untuk menyikapi agar masyarakat ini tidak terjerumus atau terulangi atau tertipu gitu ya bahasanya. Mungkin sini 1-2 kemarin-kemarin, cuman takutnya kalau tidak kita edukasi masyarakat akan meluas gitu. Banyak penipuan-penipuan lagi. Nah, mungkin edukasi untuk masalah uang goib, pendanaan uang apalah, nggak tahu, uang nggak kelihatan goib kan begitu ya. Orang nyata kayak gue. Ya kayak gue berbes ya. Kayak gitu. Nah, untuk ininya edukasinya bagaimana ini Ki? Begitu. Jadi kita ulang lagi masalah pembahasan uang goib. Soalnya yang pas kemarin saya buat konten yang uang goib itu lantas dihapus oleh pihak YouTube. Entah karena memang banyak yang melaporkan di pelaku-pelaku itu ke YouTube. Akhirnya memang kita konten video tersebut dihapus oleh YouTube. Tidak pernah saya itu sungkan-sungkan ataupun untuk mengingatkan kepada masyarakat umum tentang masalah uang goib. Ya karena memang kita berjuang ataupun kulil haqqo walau qal murron lah. Jadi dirikan yang hak walaupun itu menyakitkan. Jadi walaupun memang dihapus kita bikin lagi. Ya itu. Nah, itu. Intinya buat masyarakat lah. Iya, intinya manfaatnya adalah untuk masyarakat luas. Bahwa yang namanya uang goib
itu saya tekankan dengan alasan apapun, itu tidak ada. Walaupun nanti ada yang membahas, enggak ini. Intinya yang sekarang itu tidak ada. Karena apa? Orang sekarang tersebut itu akan berpikir dengan semacam berbagai macam cara tentang masalah keuangan itu untuk keuntungannya sendiri. Apalagi dalam konteks zaman sekarang itu banyak yang pilot masalah keuangan. Corona ya. Iya, dari habis corona itu banyak yang gagal masalah usaha dan lain-lain. Nah, pelaku uang gaib inilah dukun ataupun yang mengaku kiai. Kadang ada yang mengaku kiai. Benar-benar itu yang susah, Pak. Jadi jangan bawa-bawa nama kiai lantas untuk ibarat mengaruhi pasien dengan uang gaib tersebut. Itu jangan mengotori nama ya kiai ataupun apa dan lain-lain. Intinya kita harus berpikir waras, berpikir cerdas, bahwa kita mencari uang 100.000 rupiah saja susah sekali, ya kan? Harus bekerja paling tulang baru dapatkan upah 100.000. Apalagi lantas digandakan uang menjadi 1M, 2M, ya Fotokopi kali ya. nah iya. Jadi intinya apa? Kita harus berpikir waras walaupun dalam keadaan apapun. Pikiran ini harus tetap waras walaupun kita dalam keadaan kesulitan. Kalau memang kita itu melupakan kewarasan kita, maka kita akan menjadi sebuah korban berikutnya dalam masalah Uang. gaib. Tidak ada di dunia ini yang namanya instan. Tidak ada. Wong mie instan saja ya, harus digodok, lantas disaring, tertulisnya mie instan. Pas dimakan langsung nggak kenyang, harus digodok baru lantas terasa kenyangnya. Harus ada proses. Maka jangan kita tertipu oleh masalah-masalah yang instan, umpamanya ingin kaya instan, ingin apa instan. Ya kecuali memang ke jalur lain lah, pesugihan dan lain-lain itu memang ya bantuan dari jin ataupun apa ya, Bersekutu dengan jin ya. ketika kita jalur pesugihan yang bersekutu dengan jin Nggak instan. nggak instan, harus ada proses ritual, Puasa. harus nyepi, harus apalah banyak aturan itu seperti itu, tumbal dan lain-lain. Terus banyak juga yang nggak berhasil. Nggak semua umpamanya kita ambil pesugihan yang ngiwa ya, kata orang sini kan ngiwa itu. Kiri ya. Ngiri lah. Kiri. Berarti yang kiri itu salah ya? Yang kiri itu salah. Soalnya apa? Yang kiri itu bagian belakang. Belakang. Apa yang kanan bagian depan. Nah, itu juga jarang yang berhasil. Maksudnya ada yang tidak berhasil walaupun ambil pesugihan. Apalagi yang konteksnya seperti itu, uang gaib dan lain-lain. Apalagi sekarang ada yang kasus yang lagi viral lagi, bahwa di daerah Brebes itu, Desa Welahar kan, Parangan, itu ada pelaku penggandaan uang, menipu uang sekitar 60, berapa juta lah itu. Dia mengaku seorang kiai ya? Enggak, dia mengaku ya dukun lah, spiritual dan lain-lain, bisa menggandakan uang dan berakhir di penjara. Maka apa? Untuk yang belum lah, untuk yang belum janganlah, kita akan kerugian. Pokoknya siapapun umpamanya, masyarakat luas yang umpamanya lagi dalam kesulitan, lantas bertemu entah teman, saudara ataupun apa yang mengaku siapa, lantas ada hubungannya tentang masalah uang-uang seperti itu jangan dipercaya, karena tidak akan ada. Yang ada adalah kita akan kerugian, semakin rugi dan semakin sengsara. Itu loh. Dan akhirnya ditipu. Dan akhirnya ditipu. Setelah kita ditipu, ya tambah runyam lah. Tambah runyam. Intinya pakailah akal kewarasan walaupun kita dalam keadaan kesulitan. Nah, jadi karena akal waras ini berfungsi sekali. Umpamanya pas kita kesulitan, lantas kita mengabaikan akal waras bahwa cari uang 100.000 saja susah. Lantas dijanjikan ini begini dan lain-lain. Maka kita akan kerugian yang ada.
Itu jadi korban lah ini. himbauan dari saya. Ya walaupun umpamanya saya menghimbau begini, maka akan sampai zaman kapanpun akan selalu ada begitu. Itu ya kita tetap akan memberikan himbauan. Kalau memang kita menyerah untuk memberikan himbauan ya maka dunia ini akan cepat selesai. Yang pada intinya kalau misalkan ada pelaku ataupun yang mengaku dia bisa menggandakan uang ataupun apa, saya berani menantang. Iya, makanya Atau saya ditantang ke rumahnya pun saya berani, tinggal tentukan alamat dan rumahnya, saya berani buktikan. Kalau misalkan memang ada yang mau menggandakan uang, saya pengen lihat di depan mata saya. Langsung. Gitu, iya. Insya Allah ya, saya berani. Ataupun mau ke sini silakan. Kayak gitu. Kalau memang ada yang mengaku saya nggak pakai trik, saya nggak pakai penipuan, ya mau gue datang ke sini. Atau kami yang datang ke sana juga tidak apa-apa. Tinggal tentukan WA. Nanti ada WA-nya ya, Boy. Iya. Jadi karena memang apa ya, kita itu sangat sangat benci sekali dengan pelaku-pelaku penggandaan uang. Korbannya itu orang yang lagi kesusahan ya, lagi pailit ya, malahan ditambah susah dan lain-lain. Berakhirlah kadang bunuh diri dan lain-lain. Itu yang membuat saya merasa apa ya, prihatin. Merasa prihatin itu ada di tempatnya sendiri dengan masalah hal seperti itu. Dia bunuh diri dengan hal menggandakan uang karena memang ditipu seperti itu. Nah itu yang membuat saya prihatin banget. Akhirnya saya merasa bahasa Jawa Brebesnya jeleh kayak gue ya. Jeleh nemen lah pokoknya wes. Lamun ketemu wong kayak kue yakin. Kan kayak gitu. Saya nggak takut, bener nggak takut. Bagaimanapun prosesnya silakan. Ya, nih muka saya mungkin terlihat kayak gitu. Jadi kulil haq walaupun kita dirikan yang hak walaupun memang itu menyakitkan. Itu masalah yang utama. Ketika memang sudah tidak ada lagi yang berjuang untuk masalah hal-hal seperti itu ya memang sudah berat. Kita ya mewakili, berpikiran waras lah mewakili. Itu semacam itu. Bahasan kali ini cukup di sini ya Ki ya untuk pembahasan. Ini ya teman-teman ya mudah-mudahan yang nonton channel ini bisa teredukasi dengan edukasinya Ki Pakubumi. Jangan lupa ya teman-teman yang nonton, jangan lupa untuk klik subscribe, terus like, komen, juga di-share sebanyak-banyaknya agar bisa bermanfaat bagi masyarakat luas. Kalau misalkan kita semua ada kata-kata yang salah ataupun tingkah laku yang tidak enak, maka kami ucapkan mohon maaf lahir dan batin. Oke, kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.